Hmm. Tukang bangunan itu orang yang paling hebat lah ibaratnya, karena beliaulah bisa ada bangunan tinggi, terus apartemen, terus ada pokoknya itu ada segala apa sih, kadang itu air mancur juga mereka yang bikin kayak gitu ya. Itulah kehebatan tangan-tangan tukang bangunan yang hebat kayak gitu ya. uh, Mereka nggak apa ya, nggak nggak bakalan protes saya udah bangun itu tapi saya nggak bisa nempatin, enggak. Soalnya apa, mereka juga Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya mau berbicara soal pekerja tangguh adalah tukang bangunan. Lah, kok bisa? Ya bisa, gimana? Nggak bisa. Ya, ini cuma cerita ya, apabila ada kesamaan kata atau kesamaan cerita jangan diambil hati, berarti itu kebetulan kayak gitu ya. Biasanya ini ada seorang tukang si A gitu ya aja, si A gitu ya, gitu aja ya. Nah, si A ini seorang tukang bangunan kayak gitu ya. Dia ibaratnya bekerja namanya jadi tukang bangunan mah biasa ya. Nggak kenal panas, nggak kenal hujan, nggak kenal apa, ibaratnya bekerja dari awal mau bangun otomatis kan gali dulu ya. Udah gimana rasanya gali segitu, mau bikin bangunan yang gede itu otomatis kan luasnya berapa hektar kayak gitu ya. Bukan dia sendiri tapi kan beberapa orang tukang bangunan kan banyak juga, tapi kan rasanya gali kayak gimana kayak gitu ya. Ntar belum ngecor, belum ngaduk, belum semen itu loh, semuanya pakai tenaga kayak gitu, pakai tenaga dalam, semua dicurain kayak gitu. Tidurnya juga kadang, kalau ibaratnya kan kalau tukang bangunan biasanya kan itu kan jauh dari mana-mana, belum ada tempat, mau kemana juga jauh, harus jalan kaki 1 jam, setengah jam baru ketemu jalan raya. Biasanya kan kayak gitu ya, baru ketemu jalan raya. Jadinya mau keluar aja kadang males, tidurnya juga kalau belum kebangun rumahnya, belum kebangun bangunannya itu biasanya kan cuma bikin terpal kayak gitu ya, ala kadarnya buat tidur berjejer-jejer, banyak orang kayak apa ya, kayak pindang jejer-jejer udah tumpuk kayak gitu. Mandi juga kadang mandinya itu ya, kadang kalau kebetulan dapat air bersih ya bersih, kadang ya kalau lagi nggak benerannya dapatnya air kotor kayak got kayak gitu mah bagi tukang bangunan itu udah biasa kayak gitu. Tapi mereka masih mikirin itu kerjaan, menyadari itu kerjaannya dia buat nyari nafkahin anak istrinya kayak gitu ya. Jadinya itu kayak gimana rasanya sih kalau tengah malam pas hujan deras cuma tinggal diterpal kayak gitu ya. Kurang selimut, kurang apa, jadinya dingin tapi mereka nggak ngerasa. Itulah perjuangan tukang bangunan itu yang sangat luar biasa kayak gitu ya. Terus apa ya, udah ngaduk pakai tenaga kayak gitu ya, itu perjuangannya kayak gimana. Belum ntar kalau udah jadi tidurnya juga di situ kayak gitu ya. Pokoknya ntar giliran udah dapat gaji ya, kebetulan udah dapat gaji, namanya pengen apa sih, masa baju itu, beli baju atau beli apa, ntar beli sabun apa, ada aja ya yang lingkungan temen itu, ada aja yang apa sih,
orang itu mau mau untung tapi nggak mau buntung, maksudnya itu mau untung tapi dia nggak mau keluarin duit ya, dengan cara ngambil punya temennya, seumpama kadang apa celana dijemur atau apa masih cakep, tahu-tahu udah hilang. Itu namanya di tempat bangunan, tukang bangunan itu tuh udah biasa. Soalnya tukang bangunannya kerja itu banyak orang, mau nuduh ini mau nuduh hidung, kalau nggak ada buktinya mau gimana. Tapi ya pinternya yang tukang ngambil juga nggak pernah ketahuan kayak gitu loh. Itu yang bikin gregetan, itu kenapa nggak pernah ketahuan siapa yang ngambil. Kemungkinan kalau ketahuan babak belur kali ya, bonyok kayak gitu ya. Ya belum lagi perjuangannya tukang bangunan ya, kalau kalian kadang belum tahu apa udah tahu ya, itu biasanya apa kan, biasanya tukang bangunan kan ada kantinnya kayak gitu. Itu kantinnya itu juga apa, satu yang di situ, terus juga nggak makan, ngambil, ngutang, nyatet, ntar kalau gajian motong kayak gitu. Tapi kadang itu yang kadang orang nggak tahu itu apa, mentang-mentang kantinnya di situ satu orang, kadang itu harganya itu apa ya, harganya itu kadang itu di apa sih, ditengkel, bahasa apa sih ditengkel, maksudnya agak dimahalin kayak gitu ya. Yang biasanya harganya biasa makan di luar itu apa 10.000, di situ jadi 20.000 kayak gitu ya. Tega nggak tega, tapi mau nggak mau gimana lagi, yang pekerja itu mau nggak mau, masa ya kelaparan kayak gitu ya, mau nggak mau ya harus mau, ibaratnya kan kayak gitu ya. Jadi tukang bangunan tapi kan ya belum itu bayar itunya, bayar makannya tiap bulan, belum ntar ya kepotong buat kirim uang buat keluarga di rumah ya. Terus ya yang perjuangan yang sangat hebat dan luar biasa itu apa sih, kadang kan ada tempat gedung yang tinggi itu ya, yang gedung berapa kayak gitu belum jadi kayak gitu ya, ada itu plester apa pas kerjanya di samping itu kan, ibaratnya taruhannya nyawa ya, ibaratnya taruhannya nyawa itu gimana ya, di pinggir ntar dianya ada berapa 13 tingkat kayak gitu, ngeliat di bawah setinggi itu kayak gimana rasanya. Aduh, saya nggak bisa ngebayangin yang ada, aduh jatuh gimana kayak gitu ya. Kadang mereka itu tidak menghiraukan keselamatan mereka, yang penting mah mereka kerja dapat duit, udah ntar anak pengen apa bisa beliin kayak gitu. Mereka itu mikirnya kayak gitu ya. Pokoknya luar biasa gitu aja ya, sangat luar biasa jadi tukang bangunan itu. Semua tukang bangunan, mau yang kernetnya, mau yang tukangnya, pokoknya sangat luar biasa perjuangannya mereka. Enggak mau hujan juga tetap kerja, mau panas apalagi kayak gitu ya. Pokoknya luar biasa. Belum lagi pahitnya jadi tukang bangunan itu apa, udah kerja kayak gitu pontang-panting, kadang lembur tengah malam apa, kalau dapet apa itu mandor yang apa ya, mikirin diri sendiri, terus pengennya mandornya untung gede. Kadang apa ya yang bikin sakit hati, bawahannya seperti tukang apa seperti apa itu kernet itu apa, kadang pas mau gajian itu ada aja ditinggal kabur sama mandornya, duit gajian dibawa dia kabur semua sama dia juga ada kayak gitu. Pahitnya jadi tukang bangunan, udah ngebayangin gimana ya, udah kerja capek-capek kayak gitu, nggak taunya mau gajian mandornya minggat sama uang dibawa, otomatis sih kan yang atasan taunya kan pasrah sama mandor, sedangkan mandornya kabur ya
yang ada bangunannya nggak bakalan jadi, anak buahnya langsung kabur semua pulang kampung. Mending ya mau makan apa mending di rumah, ada yang kayak gitu. Pokoknya mah ya gimana ya, aduh, perjuangannya sungguh luar biasa kayak gitu. Terus pokoknya ya gimana ya, pokoknya ya sakit lah ibaratnya. Udah kerja keras kayak gitu, udah montang manting siang malam apa, nggak taunya dibawa keburu. Gimana sih rasanya jadinya mak. Semoga aja mandornya apa ya, cepet. jangan berpikiran aneh-aneh. Maksud saya itu cepet sadar. Pikirannya aneh-aneh, pasti kalian mikirnya berpikiran cepet mati ya, pasti penonton pasti kayak kita mikirnya ya. Udah cukup sekian video saya, bisa diambil kesimpulan pekerja yang paling tangguh adalah tukang bangunan. Soalnya apa ya, tukang bangunan itu nggak kenal trik, nggak kenal panas, nggak kenal dingin, nggak kenal hujan, pokoknya embat aja, kerja aja kayak gitu. Terus apa itu, rumah ntar dulu, rumah jadi itu kadang kan udah jadi bangunan megah kayak gitu, gede kayak gitu. Tadinya kan dia yang bangun ya, ntar kalau udah jadi masuk ada security, ada satpam, belum tentu dia bisa masuk, padahal tadinya yang bikin itu dia kayak gitu. Bikin megah kayak gitu. Terus kasihannya tukang bangunan itu apa, kadang suruh bikin rumah apa kayak gitu ya, bikin rumah, bikin rumah tingkat, bikin apa, ntar kalau udah jadi dia cuma bikin doang, nggak bisa menikmati kerja yang dihasilkan, nggak bisa tidur di situ, nggak bisa apa ya, nggak bisa tidur di situ, nggak bisa enak-enakan di situ, soalnya itu rumah orang, tempatnya orang kayak gitu ya. Ibarat kata itu cuma kerja, udah bikin bangunan bagus, udah jadi, dianya udah beres ya pulang kayak gitu, nggak bisa menikmati ya. Kasihannya kayak gitu tukang bangunannya. Tapi ya berkat perjuangannya ya jadilah gedung-gedung yang tinggi kayak gitu ya. Makanya begitu, video saya bisa diambil kesimpulan, tukang bangunan itu orang yang paling hebat lah ibaratnya, karena beliaulah bisa ada bangunan tinggi, terus apartemen, terus ada pokoknya itu ada segala apa sih, kadang itu air mancur juga mereka yang bikin kayak gitu ya. Itulah kehebatan tangan-tangan tukang bangunan yang hebat kayak gitu ya. Mereka nggak apa ya, nggak bakalan protes, saya udah bangun itu tapi saya nggak bisa nempatin, enggak. Soalnya apa, mereka juga digaji ini, jadinya nggak masalah bagi mereka. Tapi ya kasihan juga, udah jadi cantik terus dia ditendang suruh pulang ya gitu ya. Maaf, ini cuma bercanda aja kayak gitu ya. Terus hebatnya jadi tukang bangunan ya, dengan segala apa itu, taruhan nyawa apa pas kerja di gedung yang tinggi kayak gitu, dia nggak menghiraukan apa itu, keselamatannya juga ada kayak gitu ya. Doa saya moga aja hati-hati yang jadi tukang bangunnya, moga-moga nggak cuma bangun rumah orang, moga juga cepet bangun rumah kayak gitu ya, bangun rumah sendiri ya. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu, kadang tukang bangunan itu sering bikin rumahnya orang tapi dia aja belum punya rumah, kadang kayak gitu. Maaf aja, makanya saya doanya moga aja yang jadi tukang bangunan cepet
bikin rumah sendiri, jangan cuma bikinin rumah orang kayak gitu ya, intinya kayak gitu. Pokoknya semangat aja terus buat mandor ya. Tolonglah lihat eh, lihat bawahan kamu kayak gitu, dia itu lo udah kerja, udah bantu kamu kerja ibaratnya. Kalau bisa ya kalau waktunya gajian juga dikasih, soalnya ya sama-sama mereka juga punya anak istri yang mau dinafkain kayak gitu. Kamu bisa tinggi nyampe jabatan itu ya berkat mereka, jadinya ya jangan mentang-mentang kamu jadi mondor, kamu dapat duit, kamunya lupa langsung tinggal kabur, ya jangan kayak gitu ya. Maaf aja itu cerita diri saya. Apabila ada kata-kata atau omongan yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.